حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a da'wati wa iqtafa atharahu wa taba'a sunnatahu wa jahada jahdahu middin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa'atim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya al-akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin wa bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu lakal syukr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah amin. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berlimpah nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat-nikmat itu, dan tentu utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan berlimpah nikmat yang senantiasa kita nikmati tanpa mampu kita menghitungnya. Baik, kita melanjutkan masih dalam pembahasan tentang pelampiran tema kita tentang rukun iman kepada malaikat. Kita bahas tentang hubungan manusia dengan alam jin. Kita sudah sering sebutkan bahwa karena manusia dan jin itu ya tinggal berdekatan, berdampingan, sama-sama di bumi ini, tapi di alam yang berbeda. Kita di alam nyata, mereka di alam gaib, tapi di sekitar kita ini. Lalu kemudian jin itu persis seperti manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang muslim pun itu juga ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang usil. Lalu di samping mereka berada di alam gaib, kita di alam nyata. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa masuk ke alam kita dengan berbagai cara, bisa campur tangan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa. Makanya kita tidak diwajibkan untuk berhubungan, termasuk untuk mendakwai mereka. Padahal Islam yang kita terima dari Nabi SAW ini juga untuk mereka. Itu urusan Allah. Islam yang juga disyariatkan untuk mereka, bagaimana cara mereka mendapatkan ajaran Islam, ya itu Allah yang mengatur. Bahkan Nabi pun tidak ada secara khusus tugas dan kewajiban untuk mendakwai mereka. Meskipun ada beberapa riwayat di mana Nabi SAW itu mendatangi mereka untuk membacakan Al-Quran dan lain-lain. Ada mungkin sekitar 2, 3 atau maksimal 4
3 kali, 2 kali, 3 kali. Itu pun semuanya atas undangan. Jadi ada utusan dari mereka datang kepada Nabi SAW untuk beliau datang dan mengajarkan itu kepada mereka. Nah, karena mereka bisa bisa berhubungan dan bisa melihat, bisa masuk dan campur tangan, maka ada banyak sekali bentuk kehadiran, bentuk campur tangan mereka, dan itu direspon oleh manusia yang memang dasar manusia itu tidak puasan, sehingga ada orang-orang yang ingin memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, ingin memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang di atas kemampuan normal manusia yang Allah berikan. Nah itu terus kemudian klop gitu. Artinya bahwa antara manusia itu terus kemudian ada yang memang kemudian menjalin kerjasama dengan mereka. Dan itu bisa dipastikan bahwa jin-jin yang berhubungan, berinteraksi, dan kemudian dimintai tolong oleh sebagian manusia itu ya dalam konteks yang tidak baik. Karena mereka itu antara jin-jin kafir atau jin muslim yang tidak taat atau yang jahat. Karena kalau jin yang mukmin, yang soleh, itu gambarannya seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, 20, 30. Yaitu mereka ketika ingin belajar pada manusia, dulu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para ulama sepanjang sejarah, untuk belajar mereka bisa saja datang kepada sewaktu-waktu. Jadi kajian-kajian para ulama itu sepanjang sejarah bisa mereka hadiri dengan mudah. Tapi ketika mereka itu orang-orang jin-jin yang mukmin, yang soleh datang untuk belajar, itu datang dengan tanpa menimbulkan gangguan apapun, tidak menampakkan diri, tidak meninggalkan bekas. Jadi gitu. Karena ketika mereka meninggalkan bekas dan menimbulkan hal-hal tertentu yang bisa diketahui, bisa dirasakan, itu pasti mengganggu. Seperti yang sering saya sebutkan. Tiba-tiba nongol di pojok gitu, kita kaget. Dan itu mengganggu. Tidak tampak tapi ada tandanya. Jadi pintu kebuka, tutup lagi, kebuka, tutup lagi. Jadi, tiba-tiba ada angin, tiba-tiba ada kursi yang jalan. Ya kita kaget, itu ganggu. Dan jin muslim yang taat tidak mungkin melakukannya. Nah itu disebutkan di dalam ayat itu bahwa Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumim munzirin. Itu ringkasan. Bahwa dan ingatlah ketika kami Allah Ta'ala mengirimkan kepadamu wahai Muhammad sekelompok dari golongan jin untuk mendengarkan Al-Quran yang kamu baca. Jadi itu ketika Allah berkehendak untuk membuat mereka belajar agama, Al-Quran, hadis, itu Allah mengarahkan. Dan mereka punya kemampuan itu. Bisa mendatangkan untuk belajar setiap saat kepada Ustaz Adi Hidayat, bisa. Jadi kajian-kajian diikuti dengan sangat mudah. Kalau kita Ustaz Adi Hidayat kajian di mana, Masya Allah, jauh. Jin dengan mudah. Dari Surabaya bisa terbang cepat ke Sumatera, ke Kalimantan, mana saja. Ada kemampuan untuk itu. Bisa belajar kepada siapa saja. Kepada Gus Baha, kepada Ustaz Abdul Samad, dan sebagainya. Itu diarahkan. Nah, falamma hadaru, ketika mereka sudah hadir di majelis Al-Quran, majelis taklim itu, qalu, mereka berkata kepada yang lainnya, ansitu, diam. Kita datang untuk belajar, diam. Dengarkan, ikuti, simak.
Falamma qudiya, dan ketika majelis itu usai, wallau ila qaumin mudhirin. Mereka jin-jin yang mukmin yang taat itu wallau, tidak tetap tinggal, tidak perlu ngekos, tidak perlu asrama. Terus ada di tempat itu, langsung kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan indar, menyampaikan peringatan, menyampaikan apa yang mereka dapatkan itu. Berdakwah di kalangan mereka. Makanya ketika mohon maaf, kadang ada persepsi, oh di sebagian pondok itu ada kamar yang selalu kosong, gelap, dibiarkan begitu saja. Kenapa ini? Ini adalah kamar santri jin. Apa itu mungkin itu benar? Sangat mungkin benar bahwa di situ ada jinnya yang tinggal, karena mereka memang suka tempat yang gelap, yang tidak biasa ditinggali, tidak ada biasa digunakan untuk salat, untuk zikir, untuk tilawah. Oh ya, kalau rumah kita ingin jauh dari mereka, itu gunakan untuk ibadah. Itu perlindungan untuk tempat. Perbanyak bacaan Al-Quran di sana. Perbanyak zikir. Jadi mengapa kita untuk sholat itu selain fardu sebaiknya di rumah. Kecuali kalau kita jaraknya jauh ya. Jadi kalau dekat-dekat yang biasa rutin itu sebaiknya qobliyah di rumah baru ke masjid. Terus setelah selesai jamaah, ba'diyah di rumah. Dan keluarga kita pastikan sholat di rumah. Kita biasa itu untuk termasuk perlindungan untuk rumah kita itu. Tempat-tempat yang gelap itu tempat tidur mereka. Tapi masalahnya betulkah mereka itu ngaji dan belajar? Itu yang tanda tanya besar. Karena kalau mereka yang nyantri betul-betul belajar itu, ayat tadi berlaku. Jadi mereka nggak perlu tinggal. Jadi belajar sibuk disampaikan kepada kaumnya. Datang lagi sewaktu-waktu. Gak mudah. Itu walau setelah usai belajar itu, mereka kembali dengan itu. Terus mereka siapa? Ya mereka yang datang itu seperti berbagai riwayat itu untuk ganggu. Makanya dari cerita seperti itu biasanya pondok yang dikatakan di situ ada tempat yang dikhususkan untuk santri jin itu. Di antara fenomena yang selalu terjadi bahwa di pondok itu selalu ada santri-santri yang sering kesurupan. Khususnya santri putri. Yaitu nyantrinya jin itu ya ganggu itu. Baik, insya Allah. Nah, ini kemudian kita bahas terakhir tentang di antara hubungan dan gangguan dari jin itu adalah kerjasama mereka dengan para penyihir. Kita sudah bahas sebelumnya tentang bahaya sihir secara akidah dan juga dari berbagai sisi yang lainnya dalam kehidupan manusia. Nah, ini kita tambahkan tentang macam-macam jenis sihir, jadi dukun, sihir dan kerjasama dengan mereka itu ya caranya bermacam-macam. Jadi macam-macam jenis sihir itu ya maksudnya tergantung. Jadi ada jenis itu kalau dari para ulama itu dulu membaginya itu berdasarkan asal atau tempat. Jadi ada penyihir Arab, ada penyihir itu beda-beda. Jadi penyihir Arab, penyihir Persia, penyihir mungkin Romawi, penyihir mungkin kalau di Indonesia, Jawa, Sunda, Madura, beda-beda. Jadi itu kita tidak ke sana kalau itu tanpa batas. Nah, di sini yang saya sebutkan tentang macam-macam jenis sihir itu pertama dari kan sihir itu terjadi dari hubungan dan kerjasama antara manusia penyihir dan jin setan yang membantu mereka untuk mewujudkan apa yang diinginkan itu. Dan ini diawali ada semacam kesepakatan. Jadi antara penyihir itu dengan jin.
Dan umumnya memang tergantung level penyihirnya. Itu umumnya yang diajak kerjasama itu adalah jin kepala, jin senior, jin pemimpin. Tentu dengan syarat-syarat tertentu, dengan ritual-ritual tertentu, nanti akan kita sebutkan contohnya di balik. Tapi intinya adalah itu. Jadi bahwa seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 128, itu bahwa apa itu? Jadi di situ disebutkan bahwa antara manusia dan jin itu saling mengambil manfaat. Jadi ketika ada interaksi itu, jin membantu manusia itu tidak ada yang gratis. Mereka juga minta kompensasi. Kompensasi bayarannya bukan berupa uang, bukan berupa makanan, tapi berupa persembahan, peribadatan, ketaatan. Ada syarat-syarat ritual itu pasti. Jadi gitu. Bahkan termasuk ritual-ritual yang mungkin tampaknya baik. Tapi sudah dipalingkan motivasi dan niatnya yang sudah diubah. Ada sebagian syarat itu kalau untuk level-level yang masih rendah, itu mengelabui. Syaratnya itu ketaatan-ketaatan. Rajin sholat, rajin puasa, rajin ini kayak gitu. Oh bagus dong. Iya, tapi bagus itu kalau kita lakukan karena Allah. Ini rajin itu termasuk jangan bohong, jangan ini itu bukan karena Allah, tapi karena sebagai syarat itu. Jadi yang dirusak itu adalah niat dan ikhlasnya. Apalagi kalau ingin lebih tinggi lagi tentu bentuknya itu rata-rata sudah pelanggaran. Jadi yang pernah saya sampaikan mulai dari melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat yang tidak tampak. Jadi tidak mandi junub, salat tapi tanpa wudhu, orang tidak tahu. Itu syarat, itu mulai. Jadi melakukan hal-hal ini. Nah, kalau sudah mulai pelanggaran yang tampak, yang melakukannya sudah tanpa tedeng aling-aling, itu mulai semakin meningkat nanti. Apa yang diberikan oleh jin itu juga semakin tinggi apa itu bentuknya. Nikah lebih dari 4, itu kan sudah pelanggaran. Dan pasti tahu semua kan. Ini istrinya 5, 6, 7. Lebih vulgar lagi itu di antara 7 istrinya itu ada 2 kakak beradik. Ibu dengan anak. Jadi bibi dengan yang haram sifatnya. Jadi gitu. Terus meningkat sampai yang paling haram sudah tidak ini. Itu biasanya lebih sakti itu biasanya gitu. Nah itu semakin melanggar akan semakin tinggi. Itu macam-macam. Nah jadi ada kesepakatan itu. Terus tadi dikatakan kenapa kok kerjasamanya dengan jin yang kepala itu? Karena jin-jin itu yang nanti akan memerintahkan bawahannya ketika penyihirnya ingin apa itu. Bukan jin kepala itu. Jin kepala ini nanti untuk melakukan hal yang anak buahnya tidak mampu melakukannya. Ada kadang-kadang target sihir itu jin biasa dikirim mental. Dikirim lebih tinggi lagi. Mental lagi puncaknya itu baru. Kalau untuk yang biasa-biasa, jadi yang umumnya bisa itu bisa. Nah, dari sini rupanya ternyata jin-jin yang diperintahi nggak semua mereka itu melakukannya sukarela. Nggak semua melakukannya itu dengan keinginan mereka. Mereka terpaksa. Dalam cerita peruqyah ketika meruqyah orang yang kejinan, yang kesurupan itu, ketika terjadi dialog dengan jin yang ada di tubuh pasien itu tidak sedikit di antara mereka itu sebetulnya mau keluar. Tapi saya tidak mampu. Kenapa? Karena kalau saya keluar itu saya akan dibunuh. Jadi dia terpaksa. Jadi saya kan seperti itu. Terus karena terpaksa itu dikatakan bahwa sering mereka itu hubungannya antara jin yang bantu ini dengan penyihirnya atau dengan
pihak pasiennya itu juga tidak baik. Jadi makanya kemudian mereka juga suka menyakiti. Jadi sebagai bentuk kekesalan menyakiti keluarga si penyihir atau pasien itu atau juga yang lain-lainnya. Baik. Nah, di sini kemudian yang saya sebutkan tentang macam-macam ini, itu ada singkat saja, karena kalau kita bahas panjang. Jadi ada yang intinya adalah bahwa jadi dari jin-jin yang mau membantu penyihir itu mereka mensyaratkan syarat-syarat tertentu, ritual-ritual tertentu yang dilakukan, dan itu semuanya bentuknya pelanggaran. Yang jelas bahwa penyihir harus patuh, taat, sami'na wa ata'na kepada jin itu. Jadi bahkan seandainya kok bentuknya itu ketaatan, sholat mestinya karena Allah, tapi kita sholat karena itu, karena dengan itu maka akan dibantu, itu kan sudah syirik dalam niat. Tapi umumnya itu adalah sudah bentuk pelanggaran tertentu. Jadi intinya begitu. Rata-rata ritual yang sifatnya syirik dan pelanggaran. Nah, tentang cara itu bermacam-macam. Bagaimana caranya jin ini mohon maaf khusus untuk bahasan kita tentang zikir, saya ambil dari kitab salah seorang Syekh Peruqyah terkenal sekali dari Mesir, itu Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kitab beliau As-Sarim Al-Battar, itu fi at-tasaddi li saharati wa asyraf. Beliau berbicara menyebutkan beberapa cara. Jadi penyihir untuk menghadirkan jin untuk membantu apa yang diinginkan. Saya sebutkan singkat saja. Itu cara pertama atau macam pertama itu adalah dengan dikatakan thariqatul iqsam. Jadi jin itu bersumpah. Jadi cara sumpah. Disebutkan bahwa penyihir itu masuk ke ruang yang gelap. Biasanya rata-rata mereka punya ruang khusus yang tidak bisa dimasuki siapapun termasuk keluarganya. Untuk ritual itu dia ruang yang gelap sekali, terus dia menyalakan api di sana. Kemudian di atas api itu dia membakar semacam kemenyan. Kemenyan itu nanti ada macam-macam. Sesuai nanti tujuan. Katanya kalau nanti kita akan sebutkan bentuk sihir mahabbah misalnya. Kalau tujuannya itu untuk karena ordernya itu seseorang yang ini mau melamar atau mau mengingat seorang gadis, tapi dia gadis itu susah. Gimana caranya supaya gadis itu senang sama dia? Itu apa? Atau permintaan dari seorang istri, ini suami saya kok kayaknya nggak itu, dibuat bagaimana supaya suaminya itu cinta mati kepada dia. Jadi ini sihir mahabbah. Itu dikatakan katanya kemenyannya nanti baunya itu wangi. Sebaliknya kalau untuk tafrik, ada sihir tafrik untuk memisahkan. Jadi menjauhkan, merusak hubungan suami istri, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, teman dengan teman, atau mitra kerja, dirusak hubungannya, tafrik itu nanti kemenyan yang dibakar di situ itu aromanya busuk atau tidak enak, macam-macam. Intinya itu semuanya syarat. Yang jelas bahwa setelah itu kemudian proses berikutnya itu ada sumpah. Kita bersumpah itu kan wallahi demi Allah kan. Nah ini demi jinnya itu. Ya pasti syirik. Jadi bersumpah demi jin itu untuk dibantu. Jadi sampai sumpahlah dengan namaku untuk aku bantu. Jadi, intinya situ. Baik, ini singkat-singkat saja. Yang kedua misalnya bahwa ini cara juga sangat umum sekali. Itu thariqatul dzabh. Syaratnya itu bahwa penyihir itu menyembelih sesuatu. Jadi apa saja. Jadi bisa kambing, bisa ayam, bisa burung, bisa hewan apa saja. Tapi biasanya dikasih syarat. Dengan warna tertentu, umumnya hitam. Hitam disembelih di waktu tertentu dengan cara begini. Jadi gitu. Jadi nyembelih untuk syarat.
syarat kesembuhan, syarat pendirian rumah, syarat pendirian gedung, syarat pembangunan jembatan, syarat untuk menghentikan lumpur lapindo. Jadi sembelian-sembelian yang diniatkan sebagai syarat-syarat untuk itu semuanya, itu adalah sembelihan haram, sembelihan syirik. Karena nyembelih itu yang sifatnya ritual itu hanya boleh karena Allah Ta'ala. Dan dalam Islam sembelihan ritual itu hanya ada 3. Yang pertama adalah kurban, yang kedua adalah akikah, yang ketiga adalah sembelian-sembelian yang di tanah haram sana terkait dengan haji umroh. Jadi yang kan haji tamattu nyembelih dam tamattu, haji kiram nyembelih dam kiran. Atau orang melakukan pelanggaran, itu kompensasinya itu adalah kafaratnya adalah menyembelih. Itu yang ritual seperti itu. Selain itu sembelih untuk makan, untuk kita makan, untuk kita konsumsi, untuk dijual dan sebagainya itu. Nah, yang sifatnya ritual sembelihan syarat. Selain 3 itu berarti di situ ada kandungan kesyirikan. Karena nyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Nah, itu nyembelih. Tentu juga diikuti dengan ritual tertentu. Jadi yang jelas selama syarat itu dipenuhi, maka kemudian nanti ada kelengkapan ritual-ritualnya dan proses sihir terjadi. Yang ketiga itu dikatakan tariqah sufriyah. Ini cara yang sangat keji sekali. Ini termasuk yang sangat tinggi dalam kekejian, dalam kesyirikan, dalam kejahatan. Itu dengan cara menginjak Al-Quran. Quran diinjak di kaki, jadikan sandal, jadikan sepatu. Sempurnanya itu masuk ke dalam, mohon maaf, kamar kecil. Dan buang hajat dan keadaan menginjak itu. Pernah saya sampaikan kesaksian bahwa seseorang ini sudah meninggal. Waktu hidupnya dikenal mungkin sakti sekali. Itu punya kamar kecil khusus yang tidak selalu terkunci, yang memakai hanya yang bersangkutan. Kalau tidak dikunci, tidak ada yang berani, keluarganya, istrinya, anaknya nggak pernah ada yang berani. Setelah yang bersangkutan meninggal, ini terkunci. Anaknya ini sampai kapan nih? Jadi kita biarkan ini. Terus kemudian dikatakan bahwa ya sudah, atau yang almarhum sudah meninggal, ya sudah, akhirnya didobrak. Nah, ketika didobrak itu kaget mereka, mohon maaf, di tempat pijakan kaki orang ketika buang hajat itu ada 2 Quran. Jadi gitu. Itu diantara syarat yang udah dahsyat kalau seperti itu. Itu biasanya bisa apapun kalau sudah sedahsyat itu. Yang keempat itu adalah tariqatul najasah. Ini cara kenajisan najis. Maksudnya, jadi ada, mohon maaf, dengan nulis ayat Quran atau zikir atau Asmaul Husna. Jadi ini ada beberapa jenis jimat rajah itu ketika kita buka. Itu ada ayat kursi. Ada mungkin Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau Al-Fatihah. Tapi kok ada warna merah? Al-Quran ditulis dengan darah haid. Haram. Dirusak intinya. Jadi kalau ada, silakan, mungkin ribuan raja-raja, jimat-jimat yang dibuka oleh para peruqyah itu susah untuk kita menemukan yang betul-betul benar. Benar itu maksudnya, raja jimat itu kan yang diperselisihkan di antara para ulama, khilafiyah hukumnya, itu kalau raja itu isinya murni ayat Al-Quran, murni zikir, murni Asmaul Husna, doa, murni. Itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang jelas tidak syirik. Kalaupun saya nggak setuju misalnya, itu tidak syirik. Itu khilafiyah. Tapi syaratnya murni Al-Fatihah, murni ayat kursi. Itu ketika ribuan para peruqyah, pengalaman kita selama ini, ketika membuka itu, terlepas mau dari si A, si B, si C itu isinya kacau. Kalaupun ada ayatnya, itu nanti ada campuran-campurannya. Jadi gitu. Yang tujuannya merusak ayat itu.
Macam-macam. Baik, itu diantaranya. Ini yang sangat dahsyat. Lalu kemudian tentu semuanya itu ada ya. Jadi itu syarat dilakukan, terus ada ritualnya, ada bacaan-bacaan dan ada jambi-jambi yang mereka baca. Yang kelima atau tariqatul khamisah itu adalah tariqatut tangkis. Ini ada istilah apa itu? Jadi kulhu sungsang. Jadi kalau dalam bacaan itu kayak Al-Ikhlas kulhu itu dibaca terbalik. Kalau itu dalam bentuk tulisan, itu tulisan dibalik. Lagi-lagi merusak Al-Quran. Jadi huruf-huruf Al-Fatihah itu bukan ditulis dari Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi dari waladhdallin. Jadi dhalin itu kan waladhdallin. Ditulis huruf nun dulu. Ya. Jadi gitu. Lam. Alif. Jadi mundur. Jadi gitu. Dan ngerusak Quran paling sakti. Intinya dengan cara apapun dibalik. Tariqatut tanjim ini ada cara dengan bintang. Jadi ada bintang-bintang tertentu yang munculnya itu setahun sekali atau apa. Itu. Jadi penyihir itu ketika bintang tertentu itu muncul, dia berbicara kepada bintang itu, nanti terus kemudian itu. Intinya komunikasi tertentu dan membaca apa itu. Jadi jambi-jambi tertentu, terus kemudian ada respon dikiranya dari bintang itu. Ya jin ini yang masuk. Jadi gitu. Itu ada seperti itu. Ada dengan cara, ini anak-anak biasanya. Ini cara telapak tangan anak. Ada gambar, ada ini. Ini detailnya sih panjang ya. Di mana anak itu nanti biasanya gitu. Yang ini biasanya yang umum itu untuk mencari barang hilang atau menebak itu. Ini ada yang keganggu. Siapa yang menyihir? Itu anak itu bisa dari telapak tangannya itu bisa melihat apa itu kayak foto atau mungkin kayak gambar wajah orang yang ini itu macam-macam. Itu ada cara telapak tangan. Ada cara dengan menggunakan bekas. Kalau dia orang yang sakit, itu minta diterapi, itu bekas apanya gitu. Jadi peluhnya atau mungkin rambutnya atau apa. Termasuk kalau orang yang mau disihir itu coba ambil rambutnya, coba ambil apa itu yang biasa digunakan. Jadi apa itu sapu tangannya. Bekas-bekas dia apapun itu tentu nanti akan ada ritual tertentu yang juga digunakan. Baik, itu semuanya cara ya. Semua cara, lalu kemudian apa itu macam-macam bentuk sihirnya atau tujuan sihirnya atau apa yang ditimbulkan oleh sihirnya itu lebih bermacam-macam lagi. Jadi kita lihat bahwa ya itu cara bagaimana penyihir itu apa itu memenuhi syarat dan melakukan ritual dalam rangka menghadirkan jin yang dimintai bantuannya itu dan kemudian sesuai dengan tingkat apa itu tingkat pelanggaran, tingkat apa itu kekufuran, tingkat kesyirikan yang dilakukan oleh penyihir itu, jinnya akan memberikan balasan dengan membantunya, bentuk bantuannya itu selevel apa, itu tergantung tadi. Seperti yang tadi saya sebutkan misalnya bahwa jadi ada ini, saya pernah membaca dan bahkan saya tulis cerita seseorang ini di Arab. Jadi seseorang itu laki-laki kaya raya menginginkan seorang perempuan. Cantik, cantik, kaya raya juga. Tapi perempuan itu menolak. Nah ini dia tidak terima ditolak itu sehingga mendatangi penyihir untuk membantunya menundukkan hati si wanita yang diinginkan gitu. Jadi ini sampai 3 atau 4 level penyihir. Dari yang paling bawah sampai puncaknya, masternya, grandmasternya penyihir. Itu mental semua. Jadi mental semua tidak bisa berhasil. Jadi puncaknya itu kenapa? Itu rupanya kemudian dia cerita. Ini kalau nanti kita bicara penangkal. Itu jadi wanita itu ya dia kaya raya.
Dia memang ingin suami, tapi yang dia butuhkan pokoknya saya ingin hanya yang saya butuhkan, saya punya harta banyak, yang saya butuhkan hanya suami yang saleh. Ini jahat kan? Dia menginginkan. Nah, karena memang sangat taat sekali dan kita bisa tahu bagaimana ketaatannya. Jadi mentalnya sihir sampai jin yang paling puncak dikirim tidak mampu itu ternyata kami menyerah. Karena ini wanita nggak bisa ditembus. Apa yang dilakukan? Dia setiap malam sebelum tidur itu mengkhatamkan Al-Baqarah. Dia nggak tidur sebelum khatam Al-Baqarah. Dalam sebuah hadis Bukhari atau Bukhari Muslim itu iqra'u surat Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Bacalah surat Al-Baqarah karena membaca Al-Baqarah itu adalah barakah. Watarka hasrah, meninggalkan baca Al-Baqarah itu adalah kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan tidak mampu dilawan oleh para penyihir. Itu Al-Baqarah. Seandainya kita nggak bisa sampai khatam, kita ambil. Jadi bisa diambil, biasanya para ulama menyebutkan 5 ayat pertama Al-Baqarah, ayat kursi, mau ditambah 2 ayat berikutnya silahkan ayat kursi, terus 2 atau 3 ayat terakhir. Jadi dari 2-3 ayat terakhir itu. Minimal seandainya tidak, itu pembentengan terbaik. Itu insya Allah. Jadi apa? Kalau ini supaya nanti tidak ngulang-ngulang, di antara bentuk-bentuk kalau macam-macam dari sisi tujuannya, targetnya ya, bentuk-bentuk sihirnya, segala saya sebutkan ya. Ada macam-macam sihir dari situ juga. Kalau tadi kan dari sisi cara penyihir itu berhubungan dan minta bantuan kepada atau menghadirkan jin. Kalau ini dari sisi pengaruhnya atau tujuannya, sihir untuk tujuan apa? Macamnya. Yang pertama sihir tafriq. Itu sihir untuk merusak hubungan. Baik suami istri dirusak hubungannya, atau keluarga dirusak hubungannya, orang tua anak, saudara dengan saudara. Tadi termasuk mitra kerja, teman dengan teman. Tadinya baik, tiba-tiba, masya Allah itu bisa untuk ini. Yang kedua itu adalah sihir mahabbah. Ini termasuk yang dahsyat karena mohon maaf, di sebagian kalangan santri dikenal. Ini pelet. Jadi untuk mendekatkan hubungan. Jadi sihir penyiasat tiwalah, dalam hadisnya innar ruqa wa tama'im wa tiwala tasyirkun, bahwa tiwalah, sihir mahabbah, pelet, guna-guna itu adalah syirik. Ini termasuk seandainya untuk mendekatkan, membuat suami cinta istrinya, istri kepada cinta. Tujuannya kan bagus, tapi dengan cara sihir haram. Tujuan yang baik kita tempuh dengan cara jalan yang baik. Termasuk para ulama menyebutkan ada nusrah. Itu menolak atau membatalkan sihir dengan sihir. Nggak boleh juga. Ya kalau terus gimana Ustaz ya? Dengan ruqyah syariah ada. Itu sihir mahabbah. Itu dahsyat. Jadi lalu kemudian ada sihir junun, ini sihir gila, jadi membuat targetnya itu gila. Sihir khumul, ini sihir yang membuat target atau mangsanya atau korbannya itu jadi introvert. Jadi menutup diri, nggak mau ketemu orang, menyendiri, dan udah nggak mau interaksi dengan siapapun. Padahal tadinya normal biasa. Loh, kok berubah kayak gini? Ada ini. Ada sihir hawatif, ini ada sihir bisikan. Ada orang tertentu yang suka mendengar suara tertentu sehingga untuk tidak kenal dengar suara. Sering mimpi-mimpi yang aneh-aneh dan sebagainya. Dan yang paling umum banyak macamnya sihir marad. Itu sihir sakit atau penyakit, membuat targetnya, sasarannya itu sakit dengan bermacam ragam sakit. Yang ketika diperiksa ke dokter nggak ketahuan, tapi dahsyat. Dan ini bisa sampai membunuh tentunya. Tergantung penyakitnya. Ya, pernah saya sampaikan, ini diantaranya gini.
yang dalam konteks percintaan. Jadi cinta ditolak, dukun, sihir, penyihir bertindak itu. Kita kalau tadi kan dengan sihir mahabbah ditolak, bagaimana supaya yang bersangkutan menjadi cinta mati. Ini enggak. Ditolak kemudian dendam dan marah. Kalau tidak untuk saya ya tidak untuk siapapun. Akhirnya kemudian disakiti dengan cara sihir yang membuat dia sakit. Pernah ada di Sidoarjo itu seorang gadis, kasihan sekali. Ya sangat kuat sangat kuat indikasinya karena dia langsung sakit keras itu sejak menolak seorang pemuda. Dan nggak pernah bisa sembuh sampai terakhir meninggal. Diperiksa ke dokter nggak jelas. Itu dahsyat. Ini macam-macam bentuk. Ada sihir nazif. Ini sihir yang mengakibatkan seorang perempuan itu mengalami pendarahan terus. Kayak istihadah, tapi nggak biasa, nggak normal. Dahsyat sekali. Itu macam-macam. Nah ini yang termasuk sangat banyak itu sihir yang targetnya menghalangi seseorang untuk bisa nikah. Jadi gitu. Ini bahkan ada cerita, jadi di dalam kitab ini diceritakan. Ada seorang pemuda saleh gitu. Di kampung itu ada penyihir, rupanya spesialis. Menghalangi pemuda untuk nikah. Kalau sampai nikah yang kedua, itu terhalang untuk mohon maaf bisa berhubungan dengan istrinya. Jadi sehingga setiap pemuda di tempat itu kalau mau nikah itu mesti datang ke penyihir itu dan bayar. Baru aman. Kalau tidak diganggu. Ini modelnya kayak preman. Jadi yang malak-malak itu kalau nggak bayar nanti kamu nggak aman loh. Maksudnya yang ganggu dia juga gitu. Bukan kok ada penjahat lain gitu. Jadi kalau dia nggak bayar yang malak juga dia gitu. Bukan kok dia ngamankan dari penjahat lain, penjahatnya dia juga. Nah, ini nggak jadikan bahwa kalau kamu ingin aman bisa nikah dan kemudian normal itu. Karena ada pengalaman yang nggak datang ke dia nikah memang tapi mohon maaf nggak bisa malam pertama kedua ketiga nggak bisa. Terus dan ini sampai ada seorang pemuda soleh udah ingin memberantas ini bagaimana caranya. Itu akhirnya terus kemudian intinya ya dengan izin Allah Ta'ala dibantu dan dibantu oleh penulis buku ini akhirnya bisa mengalahkan itu. Jadi ada cinta gitu. Dalam konteks ini macam-macam. Ada yang menghalangi untuk bisa nikah. Yang cinta macam-macam. Pernah saya sebutkan seorang dokter cantik, sukses. Itu 9-10 kali dilamar. Gagal semuanya. Nah itu diantaranya aneh. Sudah datang dan tahu. Tiba-tiba urung. Macam-macam. Salah satunya itu. Kenapa kok kamu mundur? Enggak tahu. Tadinya ya sudah. Tapi begitu ketemu langsung ada kebencian dalam hati. Enggak suka sama dia. Bahkan ada yang cerita bahwa enggak tahu. Ketika saya ketemu itu kok wajah dia wajah mengerikan. Takut macam-macam gitu. Jadi ada yang dihalang untuk nikah. Ada yang bisa nikah tapi mohon maaf diganggu sehingga tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai dalam hubungan suami istri. Yang ketiga, dan ini juga banyak kasusnya, bisa berhubungan tapi tidak bisa punya anak. Bisa punya anak tapi hanya satu. Nggak bisa tambah. Mohon maaf, ini dari testimoni di dunia ruqyah banyak kasusnya. Jadi, dan ketika memang indikasi kuat karena gangguan, itu setelah diterapi dan alhamdulillah berhasil itu, Masya Allah, lancar setelah itu. Jadi insya Allah itu ada macam-macam gitu. Baik, itu insya Allah yang bisa kita bahas sebagai sekedar pengetahuan. Yang paling utama bagi kita tentu adalah bagaimana kita senantiasa melindungi diri kita kepada Allah Ta'ala sehingga ya kita terhindar dari dari bahaya-bahaya ini. Jadi yang paling utama adalah bahaya untuk kita jadi terlibat hubungan dan apalagi sampai naudzubillah minta bantuan kepada mereka
Yang juga paling utama adalah bagaimana kita senantiasa berusaha membentengi diri kita untuk tidak menjadi korban sasaran dari dunia apa hitam ini, yang ini akan selalu ada, dan sampai sekarang pun dan sampai nanti pun itu ya, selama jin-jin jahat ada, orang-orang jahat ada, ya itu akan ada. Nggak peduli bahwa kita sudah di dunia modern, orang-orang yang terdidik sekalipun, dunia sihir tetap ada, termasuk di kalangan para terpelajar, itu sangat termasuk di kalangan para pejabat, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Itu berurusan dengan mereka, urusan bisnis, urusan dagang, urusan karir, itu persaingan bisnis, persaingan dalam inti itu banyak yang larinya adalah kepada mereka, naudzubillah. Ya, sehingga ya kita dalam kehidupan kita itu sebisa mungkin menjauhkan diri, dan kita hanya bersarang diri kepada Allah dan membentengi diri dengan iman, tauhid, amal ibadah, dan pembentengan-pembentengan yang kita dapatkan dan kita ketahui contoh-contohnya dari Nabi SAW dan juga dari para ulama. Itu insya Allah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.